Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sultana. NIM 124101377. Oke. Kelas D2 PGMI. Di sini saya akan melaksanakan tugas, yaitu membuat video dari makul filsafat pendidikan, yaitu membuat video dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Baik, kita mulai saja dari kelompok 1. Yang bertemakan kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Kita mulai dari kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, kedudukan alam semesta memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Alam semesta dianggap sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan berfungsi sebagai tanda kebesarannya. Contohnya bumi, langit, gunung, laut, hingga flora dan fauna lainnya, merupakan bukti keagungan dan kekuasaan Allah. Pendidikan Islam menekankan pentingnya memahami alam, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mendorong umat manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan mengambil pelajaran dari fenomena alam, misalnya melalui pengamatan terhadap siklus kehidupan, perubahan musim, dan keindahan alam. Kita diajak untuk lebih menghargai dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Selain itu, kedudukan alam semesta dalam pendidikan Islam juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menjaga dan memelihara alam. Dalam hal ini, pendidikan harus mencakup nilai-nilai lingkungan yang mengajarkan kita untuk berkontribusi pada pelestarian alam dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kedudukan alam semesta dalam pendidikan Islam mengajarkan kita untuk menempatkan diri kita dalam konteks yang lebih besar, yaitu sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan manusia dan sesama. Oke, kita lanjut. Konsep alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam. Konsep alam semesta dalam perspektif pendidikan Islam menjelaskan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna. Setiap unsur alam seperti gunung, laut, dan tumbuhan adalah tanda kebesarannya yang harus dipahami dan dihargai. Pendidikan Islam mengajarkan kita untuk belajar dari alam, menghormati lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk merawat dan melestarikan alam demi kebaikan generasi mendatang. Dengan memahami konsep ini, kita dapat meningkatkan iman dan kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga lingkungan baik antara manusia dan Tuhan. Oke, sesuai judul, kita lanjut di kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan memiliki makna yang sangat mendalam dan penting. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kebaikan dalam hidup. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan hidup manusia. Melalui ilmu, kita dapat memahami dunia di sekitar kita, mengenai diri sendiri, dan menyadari kebesaran Allah. Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang mendorong umat untuk belajar berpikir kritis dan merenungkan ciptaan Allah. Misalnya, Allah meminta kita untuk memperhatikan alam dan fenomena di sekeliling kita sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Ilmu pengetahuan dalam Islam juga tidak terbatas pada aspek spiritual saja, tetapi mencakup berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan sosial pendidikan ya, yang baik akan melahirkan individu yang tidak hanya beriman tetapi juga cerdas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Dengan memiliki pengetahuan, kita dapat mencari solusi untuk berbagai rintangan yang dihadapi umat manusia, seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan sosial. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat Islam. Sejarah Islam banyak Dalam sejarah Islam, banyak ilmuwan dan cendekiawan yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan kedokteran. Mereka tidak hanya mencari pengetahuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Oke, langsung saja. Kesimpulannya, dari kedudukan alam semesta manusia dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam adalah alam semesta. Dalam Islam, alam alam adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna. Alam berfungsi sebagai tanda kebesarannya yang harus dipelajari dan dihargai. Manusia diharapkan untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, menjaga kelestariannya, eh, menjaga lingkungan dari sampah-sampah, intinya menjaga dari tangan-tangan yang kotor. Yang kedua, manusia. Manusia memiliki posisi istimewa sebagai makhluk yang diberi akal dan nurani. Dalam konteks pendidikan Islam, manusia diharapkan untuk mengenali identitas diri, menjalankan peran sosial, dan beribadah kepada Allah dengan baik. Tanggung jawab moral dan etika sangat ditekankan dalam interaksi dengan sesama alam, dengan sesama dan alam. Ilmu ketiga, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai cahaya yang membimbing manusia untuk memahami dan menghadapi kehidupan. Pendidikan Islam mendorong setiap individu untuk menuntut ilmu sebagai bagian dari kewajiban ilmu. Tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat dan perbaikan masyarakat. Secara keseluruhan, tiga elemen ini saling terkait dan membentuk fondasi yang kuat dalam pendidikan Islam. Dengan memahami kedudukan alam, manusia, dan ilmu pengetahuan, kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, bertanggung jawab, dan selerasi dengan ajaran agama. Oke, untuk makalah yang kedua, yaitu membahas hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan akhlak seseorang berdasarkan ajaran ilmu Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan Islam, pendidikan agama, moral, sosial, dan akademis, dengan harapan agar individu dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam menekan Dalam pendidikan Islam, penekanan diletakkan pada pembentukan karakter yang baik. Ini ini berarti bahwa selain belajar tentang ilmu pengetahuan, siswa juga diajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan ini bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara pendidikan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan Islam juga mengajak siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan iman. Melalui pendidikan ini diharapkan individu tantang, dapat menjawab tantangan zaman dengan bijak serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki tujuan yang holistik, yaitu membentuk individu se- yang seimbang, sesuai dengan nilai-nilai dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang baik. Hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah proses yang bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang dalam aspek spiritual, moral, dan intelektual. Pendidikan ini mengembangkan karakter, Pendidikan ini mengembangkan karakter yang baik dan pengetahuan yang bermanfaat. Dalam hakikatnya, pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek akademis,
tetapi juga mencakup pendidikan nilai dan etika. Ini berarti bahwa siswa diajarkan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam juga mengajak individu untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Melalui pembelajaran yang menyeluruh, siswa diharapkan dapat menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, hakikat pendidikan Islam mencakup pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan ini berhenti di bangku sekolah, tetapi terus berlanjut selama hidup, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperdalam pemahaman tentang agama dan dunia. Secara keseluruhan, hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses yang komprehensif dan mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan intelektual, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu berperan aktif dalam masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah pedoman dasar yang membentuk dan mengarahkan proses pembelajaran dalam konteks Islam. Ada beberapa prinsip utama yang perlu dipahami. Yang pertama, integrasi ilmu dan iman. Kedua, membentuk akhlak yang baik. Ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keempat, aktif dan berpartisipasi. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Yang keenam, kontekstual dan relevan. Dengan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki akhlak yang baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Peran pendidikan dalam pembentukan karakter. Peran pendidikan dalam membentuk karakter sangat penting karena pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Melalui proses belajar, siswa diajarkan untuk mengembangkan sikap yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, empati terhadap orang. Pendidikan yang baik Pendidikan yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter, di mana siswa dapat belajar dari pengalaman, agar berinteraksi dengan teman, dan menerima bimbingan guru. Dengan demikian, pendidikan membantu dan menerima bimbingan pendidikan membantu membentuk individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Peran Oke, selanjutnya dari tugas dan fungsi pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Proses ini melibatkan pengajaran dan pembelajaran yang langsung di berbagai lingkungan seperti di sekolah dan masyarakat. Melalui pendidikan, individu tidak hanya belajar tentang berbagai mata pelajaran, tetapi juga diharapkan untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan. Hal ini membantu mereka menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan juga berfungsi untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri sendiri individu sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidup dan berkontribusi secara positif dalam bermasyarakat. Pendidikan yang baik. Seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang karir, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang berkualitas dan masyarakat yang maju. Apa sih itu tugas dan fungsi pendidikan? Tugas dan fungsi pendidikan mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pertama, pendidikan berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Membantu mereka melalui pendidikan, siswa belajar tidak hanya tentang mata pelajaran akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat digunakan di dunia kerja. Kedua, pendidikan memiliki tugas untuk membentuk karakter
dan akhlak yang baik. Ini berarti pendidikan tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Hal ini penting agar siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan menghormati orang lain. Ketika pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi diri setiap siswa, setiap individu memiliki kemampuan dan bakat berbeda, dan pendidikan bertujuan untuk mengenali serta mengasah potensi ini dengan mendorong kreativitas dan inovasi. Pendidikan membantu siswa untuk menemukan minat dan pas dan hmm, keterampilan mereka. Oke, selanjutnya apa itu tantangan dan isu dalam pendidikan? Tantangan dan isu dalam pendidikan mencakup berbagai masalah yang sering dihadapi dalam proses belajar mengajar. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya seperti buku, alat belajar, dan fasilitas yang memadai di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil. Siswa mungkin tidak memiliki akses ke materi pembelajaran yang cukup untuk mendukung pendidikan mereka. Masalah lain adalah perbedaan kualitas pendidik antara daerah perkotaan dan perdesaan. Di kota-kota besar, sekolah seringkali memiliki fasilitas yang baik, baik dari guru yang lebih terlatih. Sementara di daerah perdesaan, siswa mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Isu akses juga sangat penting. Banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena biaya sekolah, transportasi, atau kebutuhan bekerja membantu keluarga. Hal ini menyebabkan banyak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, ada tantangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, ada tantangan dalam penyesuaian kurikulum yang dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Pendidikan harus mampu mengajarkan keterampilan yang relevan agar siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan meng- dengan menghadapi dan mengatasi tantangan serta isu ini, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik lagi kepada semua siswa. Oke, di makalah selanjutnya yang berjudul Pengertian Kurikulum Pendidikan Islam, Asas-asas Kurikulum Pendidikan Islam dan Kriteria Kurikulum. Kita di kurikulum dulu, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang komprehensif, mencakup semua materi pelajaran, metode pengajaran, dan kegiatan yang dirancang untuk diajarkan kepada siswa dalam suatu institusi pendidikan. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengelola proses pembelajaran, memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, kurikulum juga mencerminkan nilai-nilai dan tujuan dari lembaga pendidikan serta beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga siswa siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Asas-asas kurikulum pendidikan Islam mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, aspek spiritual, di mana pendidikan bertujuan untuk mendekatkan siswa kepada Allah dan membentuk akhlak yang baik. Kedua, integrasi ilmu dan iman, yang menekankan bahwa pengetahuan harus selaras dengan ajaran agama. Ketiga, keselarasan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu memastikan bahwa kurikulum relevan dan dapat menjawab zaman, tantangan zaman. Keempat, pendekatan holistik yang relevan dapat pendekatan holistik yang mencakup pengembangan aspek akademis, sosial, dan emosional. Yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat yang mendorong siswa untuk terus belajar dan mencapai ilmu, sehingga mereka dapat berkontribusi positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan asas-asas ini, kurikulum pendidikan Islam bertujuan menciptakan individu yang seimbang dan karakter. Oke, selanjutnya fungsi kurikulum.
Apa sih fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum adalah sebagai panduan dalam proses pembelajaran, membantu guru merencanakan dan mengorganisir materi yang telah diajarkan kepada siswa. Selain itu, kurikulum juga berfungsi untuk menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan kurikulum. Dalam kehidupan, kurikulum juga berperan dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral siswa, serta memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oke, karakteristik kurikulum pendidikan Islam dalam Islam. Karakteristik kurikulum pendidikan dalam Islam mencakup beberapa poin utama. Pertama, integratif, di mana kurikulum menggabungkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama, sehingga siswa dapat memahami keduanya secara bersamaan. Yang kedua, holistik, yang berarti pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga perkembangan moral, sosial, dan emosional siswa. Ketiga, relevan, sehingga materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Yang keempat, berorientasi pada karakter yang menekankan pembentukan akhlak mulia dan perilaku baik. Yang terakhir, berkelanjutan yang mendorong siswa untuk terus belajar sepanjang hidup mereka dengan karakteristik ini. Kurikulum pendidikan Islam pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk milik individu yang seimbang, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya pengertian dan hakikat alat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Pengertian dan hakikat alat-alat pendidikan. Pengertian dan hakikat alat pendidikan adalah sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Alat ini terbagi menjadi dua, itu mencakup alat alat fisik dan non fisik. Alat fisik, ya, contohnya ada papan tulis, spidol, penghapus, dan berbagai macam yang lain. Ada juga alat yang non fisik. Nah, alat non fisik ini, oh, alat yang non fisik ini terbagi lisan, sistem, ataupun evaluasi kurikulum. Nah, dari alat fisik, contohnya seperti buku yang buku teks, buku yang berisi materi pembelajaran dan informasi penting untuk siswa. Yang kedua ada alat peraga, model atau alat yang digunakan untuk menjelaskan konsep seperti model papan tulis, fisika, eksperimen, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada perangkat teknologi, komputer, tablet, dan proyek yang membantu dalam menyampaikan materi secara interaktif. Yang keempat fasilitas, ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang menyediakan lingkungan belajar nyaman yang tetap. Nah, selanjutnya ada di alat pendidikan yang non-fisik. Yang pertama, kurikulum, rencana pembelajaran yang menjelaskan tujuan, materi, dan metode pengajaran. Metode. Yang kedua, metode pengajaran, cara yang digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran seperti ceramah, diskusi, atau pembelajaran yang berbasis proyek. Selanjutnya, alat untuk evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Kenapa harus ada evaluasi? Nah, evaluasi itu penting untuk meningkatkan kualitas agar lebih maksimal. Kenapa sih harus ada evaluasi yang meningkatkan kualitas di sekolah agar lebih baik, agar menjadi eh, agar dengan memahami berbagai macam alat pendidikan ini, baik yang fisik maupun non-fisik, serta alat evaluasi, kita dapat menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan menyeluruh. Alat-alat ini mendukung guru dalam mengajar dan membantu siswa dalam belajar dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya di makalah
terakhir, yaitu pengertian dan hakikat pendidik dan pengertian dan hakikat pendidik dan pengertian hakikat peserta pendidik. Oke, pengertian hakikat pendidik. Pengertian hakikat pendidik merujuk pada peran dan tanggung jawab seseorang yang mendidik, baik itu guru, instruktur, atau pengajar pendidik. Bukan hanya sekedar yang menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran penting dalam membimbing, menginspirasi, dan membantu siswa untuk berkembang secara akademis dan pribadi. Yang kedua, pengertian pendidik. Pendidik adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar dan membimbing siswa. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan membantu siswa memahami konsep dengan cara yang mudah. Pendidik juga berperan dalam menilai kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hakikat pendidik mencakup berbagai aspek penting, yaitu yang pertama pembimbing dan pengajar. Pendidik harus mampu menjadi pembimbing yang baik, membantu siswa menemukan potensi mereka dan mengarahkan mereka dalam proses belajar. Mereka tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membentuk karakter dari nilai-nilai siswa. Yang kedua, inovator. Pendidik perlu kreatif dan mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dengan menggunakan berbagai alat dan teknologi. Mereka dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, motivator. Pendidik harus dapat memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan mereka dengan memberikan dukungan emosional dan dorongan. Pendidik membantu siswa merasa percaya dalam kemampuan mereka. Yang keempat, evaluator. Pendidik juga bertugas untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Mereka melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi bagaimana bagaimana cara terbaik untuk membimbing mereka ke depannya. Yang kelima, model perilaku. Pendidik harus menjadi teladan bagi siswa. Sikap perilaku dan etika ditunjukkan oleh pendidik akan mempengaruhi cara siswa berperilaku dan interaksi dengan orang lain. Dengan memahami pengertian dan hakikat pendidik, kita dapat menghargai peran penting mereka dalam dunia pendidikan. Pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan hidup. Baik, pengertian didik. Peserta didik. Nah, peserta didik adalah orang yang aktif dalam proses belajar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Mereka berperan sebagai penerima informasi dan pengolah pengalaman yang didapat selama belajar. Peserta didik tidak hanya menerima materi pembelajaran, tetapi juga aktif berpartisipasi, bertanya, dan berdiskusi. Hakikat peserta didik mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, aspek aktif dan mandiri. Peserta didik diharapkan untuk menjadi aktif dalam proses belajar. Mereka tidak hanya duduk dan mendengarkan guru, tetapi juga berinisiatif untuk mencari tahu lebih banyak, melakukan penelitian, dan terlibat dalam diskusi. Yang kedua, beragam karakter dan potensi. Setiap pendidik memiliki latar belakang, minat, dan keterampilan yang berbeda-beda. Pendidik perlu memahami perbedaan ini untuk menciptakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, proses pembelajaran berkelanjutan. Peserta didik menjalani proses belajar yang tidak terbatas pada kelas saja. Proses ini berlangsung sepanjang hidup mereka, termasuk pengalaman di luar sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sosial. Yang keempat, responsif terhadap lingkungan. Peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan mereka, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Faktor-faktor seperti dukungan keluarga, kondisi sosial, dan budaya dapat memengaruhi motivasi dan cara mereka belajar.
Yang kelima, tujuan untuk berkembang. Peserta didik memiliki tujuan untuk berkembang, baik secara akademis maupun pribadi. Mereka ingin mencapai pencapaian tertentu seperti lulus dari sekolah, mendapatkan pekerjaan, atau mengembangkan keterampilan khusus. Dengan memahami pengertian dan hakikat peserta didik, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik. Hal ini membantu pendidik merancang metode pengajaran yang sesuai dengan mendukung pertumbuhan serta perkembangan peserta didik secara optimal. Peserta didik adalah agen perubahan yang akan mempengaruhi masa depan, sehingga perhatian terhadap mereka sangatlah penting. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam filsafat pendidikan Islam adalah hubungan yang saling mendukung dan memperkaya pendidik, berperan sebagai pembimbing dan teladan, sementara peserta didik berperan aktif dalam proses belajar. Dengan dasar kasih sayang dan tujuan yang sama, keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi bagi diri mereka dan masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas UTS dari Pak Imam. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kesalahan mungkin dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada salah kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.